memperkenalkan fungsionaris dari Biro Pendidikan, yaitu Express. Oke, halo teman-teman. Balik lagi ke Express, yaitu fungsionaris dari Biro Pendidikan, tepatnya dari Himpunan Mahasiswa Akuntansi. Oke, jadi kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi keuangan menengah 2 untuk ujian tengah semester yang diambil dari bank soal pada tahun 2023. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke soal pertama. Di sini kita menemukan data bagian ekuitas dari PT Nusantara per 31 Desember 2019. Oke, karena data ini udah saya masukkan ke dalam spreadsheet, kita langsung lihat aja di spreadsheet. Nah, datanya udah dimasukkan ke dalam sini, yaitu preference share atau share capital preference atau saham preferen itu 9% yang diotorisasi dengan total 500.000. Issued atau outstandingnya itu sama, dia 300.000 lembar dan par value-nya ada di $26. Dan kalau misalnya kita total 300.000 dikali $26 itu hasilnya 7.800.000. Dan share premiumnya tadi dari soal itu ada di $1 juta. Otorisasi ini seperti jumlah saham yang diizinkan untuk terbit. Issued itu adalah jumlah saham yang diterbitkan, sedangkan outstanding itu adalah jumlah saham yang beredar. Oke, itu teman-teman harus bisa bedain antara saham yang diotorisasi, saham yang diterbitkan, dan saham yang beredar, karena itu nantinya akan berbeda-beda. Kita lanjut ke share capital ordinary atau saham biasa. Yang diotorisasi itu ada 2 juta lembar, lalu yang diterbitkan dan beredar itu ada 800.000. Lalu par value-nya itu ada di $12 dengan total di 9.600.000. Dan share premiumnya itu ada di $4 juta. Lalu kita tadi mendapat info bahwa retained net earning atau laba ditahannya itu 9 juta. Dan kalau misalnya kita total bagian ekuitas ini ada 31.400.000 sesuai dengan yang ada di sini. Oke, kita langsung masuk ke transaksi. Jadi data yang kita bahas tadi itu adalah 31 Desember 2019. Sedangkan transaksi berikut ini itu terjadi selama di tahun 2020. Kita mulai dari 5 Januari, yaitu menerbitkan 150 lembar saham biasa secara tunai dengan harga $18 per lembar. Kita langsung masuk ke pembahasannya. Jadi di sini udah ada jurnal umumnya. Kalau misalnya menerbitkan saham biasa secara tunai dengan harga $18, yang kita terima cashnya yaitu di harga $18. Anggaplah kita menjual saham dengan harga $18. Walaupun saham yang keluar dari perusahaan sebenarnya nilainya nggak segitu, nilainya yaitu $12 gitu. Jadi cash yang kita terima itu sesuai dengan harga pada saat itu. Tapi saham yang dikeluarkan atau yang diedarkan itu sesuai dengan yang ada di par value. Dan ini tidak hanya berlaku di saham biasa, tapi juga di saham preferen. Oke, kita bahas dulu saham biasanya. 150 lembar dikali $18 yaitu 2,7 juta atau $2.700.000. Lalu saham biasanya itu dikali par value, 150.000 lembar dikali par value hasilnya $1.800.000. Dan selisihnya itu masuk ke dalam share premium atau premi saham biasa, yaitu $900.000. Dan di 10 Februari yaitu menerbitkan 75.000 lembar saham preferen secara tunai dengan harga $27 per lembar. Walaupun par value-nya 26, lagi-lagi cash yang diterimanya tetap harus dari nilai pada saat itu. Jadi 75.000 dikali 27 hasilnya $2.025.000. Sedangkan share capital preferennya itu 75.000 dikali $26 hasilnya 1.950.000 dan diselisihkan seperti itu. Kita masuk ke 9 April.
9 April itu membeli kembali saham atau disebut juga saham treasury sebanyak 45.000 lembar saham biasa dengan harga $19 per lembarnya. Perusahaan menggunakan metode biaya perolehan atau cost. Oke. Jadi ketika perusahaan membeli kembali sahamnya yang diedarkan, itu tuh bukan berarti menghilangkan saham yang diterbitkan. Jadi kan tadi ada issued, ada outstanding. Nah, kalau treasury share itu berpengaruhnya pada outstanding, sedangkan dia tetap terbit, cuman dia ditarik dari peredarannya. Begitu. Nah, 45.000 lembar dikali $19 hasilnya $855.000. Begitu juga dengan cash yang kita keluarkan karena perusahaan membeli sahamnya kembali, maka cashnya keluar. Lalu, di tanggal 16 April itu menerbitkan 75.000 lembar obligasi 8% disertai wartan dengan harga penerbitan $12 juta. Nilai kini obligasi tanpa waran adalah 9.500.000. Nah, nilai kini itu adalah present value. Seperti yang kita tahu, obligasi itu dinilai dari present value-nya. Setiap waran dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa dengan harga $16. Waran ini berlaku untuk jangka waktu 2 tahun. Nah, jadi kalau misalnya waran ini tidak digunakan selama 2 tahun, maka saham waran ini sudah tidak bisa dibeli lagi. Seperti itu. Jadi, 75 lembar obligasi ini tuh ditambah 75 lembar saham yang dapat dibeli dengan harga $16 dan itu disebut sebagai waran. Seperti itu. Nah, kita masuk ke jurnalnya karena ini adalah obligasi, maka udah jelas di sininya bond payable, tapi karena ada waran, maka nanti selisihnya itu masuk ke dalam share premium, share waran atau saham waran. Nah, karena obligasi ini diterbitkan 12 juta, ya kita bakalan nerima cashnya sebanyak 12 juta. Tapi pengakuan bond payable-nya itu tetap dinilai masa kini, yaitu 9.500.000. Kenapa? Karena ya utang kita bukan menjadi 12 juta, utang kita tetap di 9.500.000. Maka dari itu selisihnya masuk ke dalam share premium dari waran itu sendiri. Begitu. Masuk ke 4 Juni, yaitu menjual 20.000 lembar saham treasury dengan harga $21 per lembar. Jadi, saham treasury yang udah dibeli pada tanggal 9 April itu dijual 20 lembar. Nah, karena penjualan ini lebih besar dari pembelian kita adalah $19, sedangkan penjualannya $21, maka share premiumnya akan berada di sesi kredit. Nah, sebelum itu, karena kita menggunakan cost method, maka perhitungan treasury share-nya pun diambil dari $19 ini. Kan kalau misalnya kita nerbitin suatu saham, itu diambil dari par value. Sedangkan kalau misalnya kita nerbitin atau menjual, menjual kembali saham yang telah dibeli, maka acuannya itu menggunakan dari harga pembelian. Nah, harga pembelian di sini itu $19. Maka ya udah, 20.000 lembar dikali 19.380, 20.000 lembar dikali $21.420 dan diselisihkan hasilnya $40.000. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke 15 Juli, pemegang waran menggunakan semua waran untuk membeli saham PT Kesatuan. Nah, jadi waran yang didapatkan dari obligasi yang kita terbitkan ternyata digunakan semua nih, dia membeli semua warannya. Nah, otomatis 75.000 lembar saham untuk membeli waran itu digunakan semua dengan harga itu $16. Nah, di sini berarti ya udah tinggal 75.000 lembar dikali 16, itu adalah cash yang nantinya akan kita terima. Karena waran ini semuanya sudah digunakan, maka share premium warannya pun harus ditutup. Maka dari itu dipindahkanlah ke debit sebesar nilai 2.500.000 sesuai yang dikreditkan.
Nah, karena saham waran ini nih, setiap waran dapat digunakan untuk membeli satu lembar saham biasa. Jadi, share premium share waran ini berubah menjadi share capital ordinary, menjadi saham biasa. Karena saham biasa ini terbit, maka 75.000 dikali par value. Par value-nya itu adalah $12. Sehingga hasilnya adalah 900.000. Nah, yang di debit itu dikurang aja sama share capital ordinary, itu akan menjadi share premium dari saham biasa. Begitu. Kita lanjut ke 2 Agustus, yaitu menjual 10.000 lembar saham treasury dengan harga $15 per lembar. Nah, kali ini kita menjual saham treasury dengan harga yang di bawah dari pembelian. Lihat, ada yang berubah. Yang berubah adalah share premium share treasury-nya atau premi saham treasury-nya. Ketika harga yang kita jual itu berada di atas harga pembelian, premi saham treasury itu berada di sisi kredit. Sedangkan ketika harga penjualan berada di bawah harga pembelian, maka share premiumnya akan berada di sisi debit. Nah, cash yang kita terima itu berarti 10.000 lembar dikali $15 itu dapat 150.000. Kita cari treasury share-nya, 10.000 lembar dikali 19 dapat 190.000, dan premiumnya seperti biasa itu adalah hasil dari selisih. Seperti itu. Kita lanjut ke 1 September 2020. Yaitu menerbitkan obligasi yang dapat dikonversi. Ini adalah obligasi yang dapat dikonversi 6% dengan harga penerbitan sebesar nilai nominal 10 juta. Nah, ini adalah cash yang akan kita terima nih, karena harga penerbitan sebesar nilai nominal. Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 1 September. Jangka waktu obligasi 3 tahun, bunga pasar obligasi non-konversi 9%. Diskon faktor annuity. Oke, berbeda dengan yang sebelumnya di mana kita dikasih tahu nilai kininya. Nah, obligasi yang ini tidak dikasih tahu nilai kininya, sehingga kita harus mencarinya sendiri dengan cara kita buka. Oke, jadi untuk mencari nilai kininya yaitu kita pertama harus mencari bunganya. Tadi kita lihat persentase obligasi yang dapat dikonversi itu 6%, itu dianggap sebagai kuponnya. Nah, 10 juta dikali 6% dapat 600.000. Berarti kalau misalnya PV pokoknya 10 juta, itu tinggal dikali diskon faktornya aja 0,77218 sesuai yang udah dikasih. Hasilnya 7.721.800. Dan untuk mencari anuitasnya sama, bunganya dikali diskon faktor annuity yang udah dikasih, hasilnya 1,518780. Dan PV pokok dan PV anuitas ini tinggal dijumlah, maka dapatlah 9.240.580. Berbeda dengan yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu terbit dengan waran, maka share premiumnya adalah share waran. Sedangkan kali ini adalah obligasi konversi, maka share premiumnya adalah share premium conversion. Lanjut ke 3 Oktober 2020. Jadi di 3 Oktober 2020, perusahaan itu mengumumkan bahwa dividen tunai untuk saham preferen. Nah, untuk mencari tahu berapa dividen tunai untuk saham preferen, kita harus mencari tahu dulu total saham preferen per hari ini. Per hari ini itu adalah 3 Oktober 2020. Caranya ada 2. Yang pertama, teman-teman bisa mencari lembarnya, berapa jumlah lembarnya dikali par value, atau berapa harganya. Harga tuh maksudnya yang ini nih, total ini. Jadi udah dikali par value duluan gitu. Jadi 7.800.000. Kita cari lagi aja di jurnal kayak share capital preferen. Oh ini 1.950.000. Ya udah tinggal dijumlah 7,8 dikali 1,9 sekian. Lalu karena ini saham preferen, ya kita kalikan dengan persentasenya yaitu 9%. Maka nanti dapatlah hasilnya yaitu 877.500. 7.800.000 ditambah 1.950. Lalu dikali dengan 9%. Begitu. Lalu kita masuk ke 12 November.
12 November. Nah, 12 November itu mengumumkan 20% dividen saham. Jadi mengumumkan 20% dividen saham. Ini kan dividen tunai, ini dividen saham untuk saham biasa. Pada saat itu harga pasar saham biasa pada saat ini harga pasar saham biasa adalah $21. Jadi baik itu dividennya tunai ataupun dividennya adalah saham, karena itu berkaitan dengan dividen, sama kayak di jurnal penutup, maka debitnya adalah retained earning. Pada saat kita menutup dividen, itu kan retained earning ya. Nah ini juga sama, debitnya itu selalu retained earning. Dan pada tanggal 3 Oktober, dividen itu kan masih diumumkan. Tanggal 12 November, dividen juga masih diumumkan. Maka ya dividen itu tuh bentuknya masih utang kalau untuk tunai. Sedangkan kalau untuk tanggal 12 ini bentuknya adalah estimasi di mana dividen tersebut akan dibagikan, namun belum dibagikan. Karena ketika dibagikan maka harus ada share capital ordinary yang terbit. Maka dari itu ini bentuknya masih dalam estimasi atau diumumkan. Dan jurnalnya seperti ini, retained earning pada ordinary share dividend distributable atau dividen saham yang dibagikan, dan selisihnya adalah share premium ordinary. Nah ini didapat dari mana? Didapat dari nilai saham biasa yang beredar. Ingat, yang beredar bukan yang terbit. Jadi kalau misalnya yang beredar itu kita harus cari tahu dulu. Pertama, saham biasanya ada 800.000 yang outstanding. Lalu kita lihat di sini pada tanggal 5 itu ada share capital ordinary yang terbit 150 lembar. Nah, karena ini adalah yang beredar, maka ketika ada treasury share itu harus dikurang. Ketika treasury share itu dijual, itu harus ditambah kembali. Ketika treasury share dijual, sama ditambah lagi. Nah ini yang waran juga harus ditambah, berarti kan itu ada share capital ordinary yang terbit. Jadi kalau misalnya kita lihat itu ada 800.000 ditambah 150.000 dikurang 45.000 ini yang treasury, ditambah 20.000 treasury dijual kembali, 75.000 itu waran ditukarkan menjadi saham biasa gitu, digunakan. Dan 10.000 itu adalah treasury yang dijual kembali. Jadi total saham beredarnya itu adalah 1.010.000. Nah 1.010.000 dikali 20%, karena cuman 20% yang mendapatkan dividen saham gitu, dikali $21 karena harga pada saat itu adalah $21 sebesar 4.242.000. Nah, untuk mencari dividen saham yang dibagikannya itu harus tetap berdasarkan par value-nya, karena nanti pada saat kita menerbitkan share capital ordinary yang harus dikeluarkan itu bukan senilai $21 tapi berdasarkan nilai par value-nya. Sehingga harus dicari juga par value-nya. Di sini udah dapat 1.010.000 dikali 20% dikali par value. Jadi dapatnya 2.424.000. Dan share premiumnya tinggal diselisihin lagi. Jadi dapat 1.818.000. Kita masuk ke tanggal berikutnya. Itu di tanggal 20 Desember yaitu membayarkan dividen tunai. Nah, di tanggal 3 Oktober itu kan baru mengumumkan. 20 Desember inilah dimana perusahaan membayarkan. Sehingga kita cuma perlu mendebit dividen payable yang sebelumnya dihutangkan. Jadi utangnya lunas, kas kita keluar, dan sebesar 877.500 seperti yang terutangnya. Kita lanjut di 25 Desember, yaitu menerbitkan dividen saham. Itu berkaitan dengan 12 November tentunya. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya,
bahwa ini tuh sebenarnya belum diterbitkan. Ketika diterbitkan, maka ini akan didebit. Jadi dividen saham yang dibagikan pada saham biasa. Yap, sesimpel itu. Jadi intinya dividen saham yang dibagikan ini dihapuskan, yang terbit itu adalah saham biasanya gitu. Jadi terbitlah saham baru. Untuk apa? Untuk dividen saham yang dibagikan. Kurang lebih seperti itu. Sebesar 2424 2.424.000. Kita lanjut ke nomor 2 sekalian. Jadi di 31 Desember kita dikasih tahu nih, laba bersih tahun 2020 adalah 5.500.000. Nah, kita di nomor 2 itu harus buat jurnal penutup untuk menutup laba bersih tahun 2020. Karena laba bersih berarti kita menghasilkan laba bukan rugi, maka income summary itu berada di sisi debit. Sedangkan retained earning itu berada di sisi kredit. Jadi istilahnya laba bersih ini kita tutup atau kita alokasikan ke laba ditahan sebesar yang dikasih tahu $5.500.000 seperti itu. Kita lanjut ke soal ketiga. Soal ketiga itu kita disuruh membuat bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan per 31 Desember 2020. Nah, di sini kita cukup membuat bagian ekuitasnya aja. Di sini kita lihat, jadi ada share capital preference di mana $26 par value-nya dan dia itu 9%. Yang diotorisasi itu 500.000 dan 375.000-nya itu terbit dan beredar. Jadi kalau misalnya kita total sebesar 9.750, yaitu didapat dari 7.800 ditambah 1.950, maka dapatlah 7.800 1.950, maka dapatlah 9.750. Nah, sedangkan share capital ordinary-nya itu yang diotorisasi itu 2 juta dan yang terbit itu 1.227. Loh, tadi bukannya 1.010.000. Nah, yang 1.010.000 itu adalah saham yang beredar, sedangkan yang terbit itu adalah 1.227.000 lembar. Jadi 1.010.000 itu adalah ketika kita menghitung dengan mengurangi treasury share. Sedangkan nanti pada saat laporan keuangan atau laporan di penyajian ekuitas ini, treasury share itu ada sendiri perhitungannya gitu, nanti dikurangi treasury share sehingga kita cukup menghitung bagian mana aja yang masuk ke dalam share capital ordinary. Intinya gini, treasury share yang dijual atau udah bukan bagian dari treasury share lagi itu otomatis masuk ke dalam saham biasa. Sedangkan ketika itu menjadi treasury share, ya dia tetap ada di sini gitu, tetap menjadi bagian dari saham yang diterbitkan. Makanya treasury share itu dimasukkan ke dalam laporan keuangan untuk mengurangi agar treasury share yang ada di sini dapat dikeluarkan. Kurang lebih begitu. Kenapa begitu? Karena kalau kita lihat dari jurnalnya sendiri, ketika perusahaan membeli sahamnya kembali, sahamnya itu tidak ditarik. Jadi share capital ordinary-nya itu tidak pernah didebit, melainkan memunculkan akun yang namanya treasury share. Kurang lebih begitu, teman-teman. Nah, kita lanjut ke pembahasannya. Jadi di sini kita dapat ya udah 1227.000 dikali nilai parnya yaitu 12, dapatlah 14.724.000. Atau cara lainnya teman-teman bisa sama seperti share preference, yaitu total ini ditambah yang terbit tambah, kita cari yang share capitalnya aja, kan kalau treasury itu bukan bagian dari share capital. Untuk ditambah-tambah kita cari yang benar sesuai dengan akunnya, share capital ordinary
pakai 1. Share capital ordinary 2. Kita cari lagi mana yang share capital ordinary. Nah ini. Nah, hasilnya sama ya. Hasilnya sama. 14.724.000. Begitu. Dan di sini ada ordinary share dividend distributable. Sebenarnya ini cuma mau nunjukin aja kalau misalnya si dividen sahamnya itu baru diumumkan dan belum sempat dibagikan pada saat pembuatan laporan keuangan, maka nanti dia akan dimunculkan di sini. Cuman karena ternyata sudah dibagikan, maka ya ini tidak diperlukan seperti itu. Dan kita cukup jumlahkan aja. Dan totalnya itu ada 24.474.000. Lalu kita hitung share premiumnya. Share premium preference itu ada 1.075.000. Dihitung dari mana? Dihitung dari pertama share premium preference-nya ini 1 juta. Lalu ditambah dengan share premium preference yang ada dalam jurnal, yaitu 75.000. Jadi dapatlah 1.075.000. Lalu untuk share premium ordinary-nya sama seperti share premium preference, yaitu didapat dari data awal 4 juta ditambah dengan share premium ordinary yang ada di jurnal. Ini ada 1, lalu 2 di tanggal 15 Juli, lalu tadi ada lagi di tanggal 12 November. Yap. Udah itu. Hasilnya adalah 9.518.000. Nah, tadi itu sebenarnya ada share premium, share treasury kan ya. Itu kalau misalnya dia ada, nanti dia bakalan masuk di situ, di bawah, di bagian share premium ini. Cuman di sini dia itu habis, teman-teman. Nih, kalau misalnya kita lihat di tanggal 4, dia share premiumnya ada di sisi kredit sebesar 40.000. Tapi di tanggal 2 dia ada share premium lagi nih di sisi debit 40.000. Dan dia ya 40.000 di kredit, 40.000 di debit, maka hasilnya adalah 0. Jadi kalau misalnya tidak ada, ya teman-teman juga tidak perlu menulis gitu. Sama kayak tadi dividen distributable, dihilangkan aja. Lalu yang terakhir adalah retained earning atau laba ditahan. Laba ditahan didapat dari mana? Laba ditahan itu didapat dari data awal, yaitu sebesar 9 juta. Lalu didapat juga dari sini, retained earning sebesar 5.500.000. Dan jangan lupa waktu mengumumkan retained earning itu juga ada jurnalnya. Maka ini harus dikurangkan dan dikurangkan, lalu di kredit itu berarti ditambah karena saldo normalnya itu adalah kredit gitu. Dapatlah 9.380.000. Nah, yang terakhir adalah treasury share. Saham treasury yang tersisa adalah 15.000. Dapat dari mana? Jadi 45.000 itu udah kita keluarkan 20.000, udah kita keluarkan lagi 10.000, jadi 45.000 dikurang 30.000, hasilnya adalah 15.000. Nah, 15.000 karena kita menggunakan cost method, maka ya 15.000 dikali $19 itu dapat 285.000, dan ini mengurangi. Atau cara lainnya, teman-teman juga bisa langsung menjumlahkan dari harganya. Misalnya ini treasury share 855.000 dikurang 380.000 dikurang lagi 190.000. Lalu nanti ditaruh di sininya itu mengurangi. Jadi dapatlah 285.000. Dan kalau udah kayak gini, teman-teman tinggal menjumlah semuanya aja. Dapatlah $44 juta 162.500. Dan selesai seperti itu.
Nah, ingat teman-teman, ini dijadikan salah satu acuan aja. Jadi teman-teman harus tetap belajar dari sumber yang lain. Jangan terpatok sama jangan terpatok sama yang ya intinya gitulah. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Di sini kita dapat informasi dari bagian ekuitas di PT Kesatuan. Pada 31 Desember 2022, share capital preference-nya itu ada bunga 8% dengan nilai parinya $12 dan 50.000 lembar. Untuk share capital ordinary-nya, nilai parinya $49, 12.000 lembar dengan bunga 7%. Di sini kita mengetahui labanya ada 4 juta dan masing-masing dari nilai buku share capital preference-nya itu 600.000 dan share capital ordinary adalah 588.000. Di sini PT Kesatuan membagikan dividen sebesar 400.000 kepada para pemegang saham. Sebelum itu kita mencatat terlebih dahulu informasi yang telah kita dapat di sini. Baru kita yang pertama akan mengalokasikan dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferen adalah kumulatif dan non-partisipatif. Nah, di sini karena kumulatif, maka kita perlu untuk menghitung tunggakan di tahun-tahun sebelumnya yang belum terbayarkan. Cara menghitungnya dengan nilai pari $12 dikalikan dengan 50.000 dikalikan dengan 8%. Di sini karena diketahui hanya 1 tahun tunggakannya, maka hasilnya adalah tetap segini. Jika di soal terdapat 2 tahun tunggakan atau 3 tahun, maka total dari dividen ini tinggal dikalikan dengan tahun yang belum dibayarkan. Lalu kita totalin. Nah, setelah kita menghitung tunggakan di tahun sebelumnya, kita menghitung dividen untuk tahun ini atau untuk tahun yang berjalan. Menghitungnya sama kayak tadi, dari nilai pari dikalikan dengan lembarnya dikalikan dengan persenannya. Hasilnya sama, tinggal kita totalin. Nah, di sini untuk saham biasanya tinggal kita cari sisa dari di sini tinggal kita isi dari dividen yang udah dibagikan. Yang dibagikan adalah kan 400.000, maka ini tuh bersifat pasti. Jadi tinggal kita masukin di paling bawah sini. Nah, kita totalin untuk saham preferennya. Nah, baru si saham biasa diketahui dari pengurangan total dividen yang dibagikan sama total saham preferen. Baru tinggal kita totalin seluruhnya. Untuk yang kedua, kita akan mengalokasikan dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferen adalah non-kumulatif dan partisipatif. Karena dia non-kumulatif, maka kita tidak perlu untuk menghitung di tahun sebelumnya, kita hanya perlu untuk menghitung di tahun berjalannya. Nah, untuk saham preferen, penghitungannya masih sama kayak tadi, $12 dikalikan dengan 50.000 dikalikan dengan 8%. Nah, untuk saham biasa, kita tidak menghitung dari nilai sisa tadi, kita menghitungnya dari nilai pari yang udah diketahui tadi, nilai $49 dikalikan dengan lembarnya 12.000 dikalikan dengan bunganya 7%. Hasilnya adalah $41.160. Baru kita totalin di sini. Ya, kita langsung aja isi dividen yang udah diketahui tadi adalah 400.000. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dividen
partisipatif. Nah, partisipatif ini diasumsikan jadi para pemegang saham preference dan saham biasa itu berhak atas tarif yang sama dari dividen yang ada. Makanya kita perlu untuk menghitung persentase partisipatif. Nah, persentase partisipatif ini yang pertama kita hitung dulu pengurangan dari dividen yang dibagikan tadi dengan total dividen tahun berjalannya. Nah, didapat $310.840. Baru kita bagikan dengan 600 total dari yang tadi di sini 600.000 ditambah 588.000, hasilnya adalah 1.188.000. Didapat 0,260 Nah, yang ini jangan lupa untuk dikalikan dengan 100, baru kita dapat persentasenya 26,1650%. Baru kita hitung masing-masing dari dividen partisipatif preferennya. 600.000 dikalikan dengan 26,1650%, hasilnya adalah 156.990. Kita isi di sini. Nah, untuk saham biasa, kita kalikan persenan yang tadi dengan 588.000. Hasilnya 153.850. Kita masukin di sini. Baru kita totalin seluruhnya. Jangan lupa untuk ditotalin seluruhnya ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke alokasi dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferen adalah kumulatif dan partisipatif. Nah, karena dia kumulatif, maka kita perlu untuk menghitung di tahun sebelumnya. Sama kayak yang tadi, totalnya adalah 48.000 karena hanya 1 tahun. Selanjutnya, kita akan menghitung dividen tahun berjalannya. Untuk saham preference, itu dikalikan dengan nilai pari yang 12, dikalikan dengan 50.000, dikalikan dengan 8%. Nah, untuk saham biasanya, dikali dengan nilai parinya 49, kali lembarnya 12.000 sama bunganya 7%. Baru di sini ditotalin. Jangan lupa untuk mengisi dividen yang tadi yang udah diketahui itu 400.000. Nah, selanjutnya kita menghitung dividen partisipatifnya. Karena di sini ada tunggakan beda dari yang tadi, maka hasil dari pengurangan dividen yang dibagikan dengan total ini berbeda. Pengurangan dari dividen tahun berjalan dan tunggakan. Hasilnya adalah 262.840. Nah, kita hitung kembali persentase partisipatifnya. 262.840 dibagi dengan total nilai dari ini 600.000 ditambah 588.000, hasilnya adalah 0,222.246. Nah, yang ini jangan lupa dikalikan dengan 100 lagi, baru dapat persentasenya 22,1246%. Kita masing-masing hitung kembali dividen partisipatif preferennya. 600.000 dikalikan dengan persentase yang tadi 22,1246%, hasilnya 132.748. Kita isi di sini. Nah, untuk saham biasanya persentase yang tadi kita hitung dengan 588.000, hasilnya 130.093 dolar. Kita isi ke sini, baru kita totalin seluruhnya.
Nah, selanjutnya untuk yang keempat, kita akan mengalokasikan dividen untuk saham biasa dan preferen jika saham preferen adalah non-kumulatif dan non-partisipatif. Karena dia non-kumulatif dan non-partisipatif, berarti kita tinggal hitung dividen tahun berjalannya aja. Hasilnya segini, kita totalin. Hasilnya $48. Jangan lupa untuk langsung aja mengisi si dividen yang udah diketahui, dividen yang dibagikan. Baru tinggal kita hitung sisanya untuk saham biasa. Nah, sudah sekian penjelasan dari soal nomor 2 dari Bank Soal. Baik, di sini aku akan menjelaskan soal nomor 3. United Corporation menjanjikan data selama 2022 sebagai berikut. Sebelum kita melanjutkan ke transaksi, kita harus mengetahui laba bersih perusahaan tersebut. Nah, di sini laba bersihnya itu 6.500.000. Setelah itu, kita lanjut ke transaksi 1 Januari. Perusahaan memiliki 500.000 lembar saham biasa yang beredar sebagai saldo awal. Pada tanggal 1 April, perusahaan menerbitkan saham biasa sebanyak 250.000 lembar secara tunai. Pada 1 Juni 2022, perusahaan membeli kembali saham biasa, saham treasury sebanyak 75.000 lembar. 1 Agustus, perusahaan menerbitkan saham biasa secara tunai sebanyak 300.000 lembar. 1 November, perusahaan melakukan stock split 1:2. Setelah itu, kita diminta untuk menghitung rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar tahun 2022. Nah, yang pertama itu kita memerlukan tabel. Yang pertama itu ada periode, yang kedua lembar saham, 3 fraksi tahun, dan yang keempat rata-rata tertimbang. Periodenya itu Januari sampai Maret. Nah, kenapa Januari sampai Maret? Karena si perusahaan melanjutkan transaksinya itu di tanggal 1 April. Jadi sebelum si perusahaan melakukan transaksi selanjutnya. Januari sampai Maret, lembar sahamnya itu 500. Fraksi tahunnya 3 dibagi 12. Nah, ini kenapa 3? Dari periode Januari sampai Maret. Januari, Februari, Maret. 3 dibagi 12. Nah, hasil rata-rata tertimbang itu 500 dikalikan dengan 3 dibagi 12. Hasilnya 125.000. Untuk yang kedua, 1 April 2022 menerbitkan saham. Periodenya April sampai Mei. Nah, kenapa sampai Mei? Karena si perusahaannya melakukan transaksi di 1 Juni. Jadi sebelum si perusahaan melakukan transaksi selanjutnya. Lembar sahamnya 750. Nah, ini 750 dari mana? Dari 500 ditambah 250. Hasilnya 750. Fraksi tahunnya 2 dibagi 12. 2 ini dari April sampai Mei, dan 12 ini tahunnya. 12
Jadi dikurang, yang ini 750 dikurangi dengan 75.000 lembar. Karena membeli kembali saham, jadi mengurangi lembar saham yang perusahaan miliki. Fraksi tahunnya 2 dibagi 12, jadi 675.000 dikali 2 dibagi 12. Hasilnya 112.500. Untuk yang selanjutnya dari Agustus sampai Oktober. Kenapa Oktober? Karena perusahaan melakukan transaksinya di November. Selanjutnya lembar sahamnya 975.000, karena ingin menerbitkan saham, jadi 675 ditambahkan dengan 350.000, hasilnya 975.000. Fraksi tahunnya 3 dibagi 12, yang 3 ini dari Agustus, September, Oktober. Jadi 975.000 dikalikan dengan 3 dibagi 12, hasilnya 273.750. Periode selanjutnya dari November sampai Desember. Lembar sahamnya 1.950. Kenapa 1.950? Karena perusahaan melakukan stock split. Jadi 975 ini dikalikan dengan 2, hasilnya 1.950. Jadi 1.950 dikali 2 dibagi 12, hasilnya 325.000. Nah, setelah kita menghitung rata-rata tertimbang, sekarang kita menjumlahkan semua ini rata-rata tertimbang. Hasilnya itu 931.250. Yang D kita diminta untuk menghitung laba per saham tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, rumus menghitung laba per saham itu saldo laba dikurangi dengan dividen preferen dibagi rata-rata lembar saham beredar. Nah, karena di soal itu tidak dicantumkan berapa dividen preferensinya, tidak ada dicantumkan, jadi kita anggap 0 saja. Jadi saldo laba yaitu 6.500 tadi dibagikan dengan rata-rata lembar saham beredar, yaitu 931.250. Tapi nanti kalau misalkan di soal dividen preferennya itu dicantumkan, maka dikurangi dengan saldo laba. Karena ini nggak ada, jadi langsung aja 6.500 dibagi 931.250. Hasilnya segini, atau dibuatkan jadi 6,9799. Oke, soal selanjutnya yaitu soal 4. Soal 4 di sini ada PT Yunan Bahagia menerbitkan 6.000 lembar obligasi yang dapat dikonversikan pada 1 Januari 2021. Jangka waktu obligasi yaitu 4 tahun dan diterbitkan pada nominal yaitu 10.000 per lembar obligasi dengan total nominal 60 juta. Bunga dibayar tahunan dengan suku bunga 8%. Setiap lembar obligasi dapat dikonversikan menjadi 200 lembar saham biasa dengan nominal saham yaitu Rp100 per lembar. Ketika obligasi diterbitkan, tingkat suku bunga pasar untuk jenis utang yang sama tanpa opsi konversi yaitu 10%. Di sini yang diminta yang A, buatlah jurnal untuk mencatat penerbitan obligasi pada 1 Januari 2021. Yang B, buatlah schedule amortisasi premium atau diskonto obligasi. Yang C, asumsikan bahwa obligasi dikonversikan tanggal 1 Januari 2023 dan buatlah jurnal yang diperlukan. Oke, di sini kita akan menghitung dulu nilai obligasinya. Yang pertama, diketahui obligasi sebanyak 6.000 lembar dengan suku bunga 8%. Jangka waktu 4 tahun. Di sini 6.000 lembar dikali 10.000
10.000 per lembar obligasi sama dengan 60 juta. Dengan bunga kupon 8% dan bunga pasar 10%. Yang pertama kita akan mencari PV nominal. PV nominal yang pertama itu kita cantumkan nilai obligasi. Nilai keseluruhan obligasi yang diterbitkan yaitu 60 juta dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,10. 0,10-nya itu didapat dari bunga pasar dikalikan pangkat 4. 60 juta dikali 0,68301 yang didapat dari hasil 1 dibagi 1 ditambah 0,10 pangkat 4 sama dengan 40.980.600 rupiah. Yang kedua, kita akan mencari PV bunga. PV bunga yang pertama itu nilai obligasi 60 juta dikalikan dengan suku bunga kupon 8% dikali dengan 1,0680301 dibagi 0,10 yang didapat dari suku bunga pasar yang didesimalkan. 60 juta dikali 8% sama dengan 4.800.000 dikali 3,16987 sama dengan mendapatkan hasil 15.215.376 rupiah. Nah, di sini yang ketiga, tahapan ketiga itu kita akan menghitung PV obligasi. Yang mana di sini PV obligasi dengan nominal 56.195.976 rupiah didapat dari PV nominal yang tadi setelah kita hitung sebesar 40.980.600 rupiah ditambah PV bunga sebesar 15.215.376 rupiah. Oke, kita menuju ke soal. Soal yang pertama yang diminta itu buatlah jurnal penerbitan obligasi. Pada tanggal 1 Januari 2021, uang yang diterima sebesar 60 juta pada debit dan kreditnya itu utang obligasi sebesar yang telah tadi kita hitung, PV obligasinya sebesar 56.195.976 rupiah. Nah, di sini selisihnya itu kita masukkan ke premi saham ekuitas konversi yang mana diambil dari 60 juta dikurang 56 juta. Yang B yang kedua itu yang diminta buatlah tabel amortisasi. Nah, tabel amortisasi di sini ada yang pertama ada periode, tanggal, bunga dibayar, beban bunga, amortisasi dan nilai buku. Kita masukkan dulu nih periodenya. Periodenya yang pertama awal penerbitan 0 periode, terus periode pertama, periode kedua, periode ketiga, periode keempat. Yang dimasukkan yang pertama itu nilai buku. Nilai buku itu kita cantumkan dari utang obligasi yang tadi telah kita hitung sebesar 56 juta. Dan yang kedua yang kita isi itu bunga dibayar dulu. Bunga dibayarnya itu sebesar 4.800.000. Ini bunga dibayarnya sama semua ya guys. Bunga dibayarnya itu 4.800.000 diambil dari 60 juta dikali 8%. Yang mana 8% di sini dapat dari bunga kupon. Nah, tinggal kita hitung nih amortisasinya, beban bunganya itu kan tadi suku bunga pasarnya itu sebesar 10%. 10% kita ambil dari nilai buku yaitu 5.619.598 rupiah kita kurangi nih untuk menghitung amortisasinya, kita kurangi sama yang tadi bunga dibayar 4.800.000. Dapatlah nilai amortisasi sebesar 819.598 rupiah. Dan setelah itu kita hitung nilai bukunya. Nilai bukunya itu dapat dari nilai buku yang periode penerbitan ditambahkan dengan nilai amortisasi. Dapatlah hasil 57.015.574 rupiah. Dan begitulah seterusnya. Periode kedua yaitu
kita kalikan lagi dengan 10%, nilai bukunya yang tadi 57 juta dikalikan 10%, dapatlah nilai 5.701.557 rupiah. Dan kita hitung lagi nilai amortisasinya, kita kurangi lagi dengan bunga dibayar sebesar 4.800.000, dapatlah hasil 901.557 rupiah. Kita tambahkan lagi dengan nilai buku yang periode sebelumnya, yang tadi 57.015.000, dan dapatlah hasil 57.917.131 rupiah. Periode yang ketiga juga seperti itu, sama. Yang mana di sini kita hitung lagi nilai bukunya dikalikan 10%, dapatlah beban bunga 5.791.713 rupiah. Kita hitung lagi amortisasinya dikurangi bunga dibayar 4.800.000, dapat nilai 991.713 rupiah. Nilai buku kita tambahkan lagi dengan nilai buku periode sebelumnya, dan dapatlah hasil 58.908.844 rupiah. Periode keempat pun begitu, sama, kita kalikan lagi 10% untuk menghitung beban bunga, dan beban bunganya itu dapat hasil 5.890.884 rupiah. Kita hitung lagi amortisasinya, dikurangi lagi tadi 4.800.000, dan dapatlah hasil 1.090.884 rupiah. Dan dapatlah nilai buku 59.999.728 rupiah. Kita bulatkan saja. Kita bulatkan menjadi 60 juta. Yang tadi yang mana kas yang kita dapatkan 60 juta. Kita lanjutkan di sini amortisasinya harusnya itu 1.091.156 rupiah. Dan yang ketiga, soal ketiga itu soal yang C, yang mana di sini soal C asumsikan bahwa obligasi dikonversikan tanggal 1 Januari 2023 dan buatlah jurnal yang diperlukan. Oke, sebelumnya kita hitung dulu ya, kan tadi dikonversikan menjadi saham biasa. Di sini penerbitan obligasi itu ada 6.000 lembar obligasi dikalikan 200.000 lembar saham biasa, yang mana satu lembar obligasi itu dihitung 200 lembar saham biasa. Dapat hasil 120.000 lembar dikalikan 100 rupiah ya, dan dapatlah hasil 120 juta. Kita buatlah jurnalnya di sini. Utang yang pertama itu ada utang obligasi yang mana tadi telah kita hitung sebesar 56.195.976 rupiah. Masuk yang C. Tadi yang B di-cut dulu nggak? Yang tabel amortisasi? Ya, di-cut. Oke, marah-marah mulu sih si Nadine. Udah. Oke, di sini soal C, yaitu yang diminta asumsikan bahwa obligasi dikonversikan tanggal 1 Januari 2023 dan buatlah jurnal yang diperlukan. Sebelum kita membuat jurnal yang diperlukan, kita akan menghitung nilai obligasi yang dikonversikan dulu menjadi saham biasa. Tadi kan di soal tertera itu satu lembar obligasi dapat dikonversikan menjadi 200 lembar saham biasa dengan nominal 100 rupiah. Kita hitung dulu nih. 6.000 lembar obligasi dikalikan dengan 200 lembar saham biasa dan dikalikan dengan 100 rupiah nilai dari saham biasa tersebut. Dan dapatlah hasil 120 juta. Nah, tinggal kita buat jurnalnya. Kita buat jurnalnya itu yang pertama. Yang pertama di sini ada, kita buat dulu utang ini modal saham biasa dulu kita masukkan. Nggak apa-apa, kita masukkan dulu nih yang paling bawah. Yang paling bawah itu kita masukkan modal saham biasa sebanyak 120 juta. 120 juta. Nah, debitnya itu ada saham biasa yang tadi kita terima kasnya sebanyak 60 juta, dan utang obligasinya
sebesar Rp56.195.976 dan sisanya itu ada premi saham ekuitas yang dikonversikan sebesar Rp3.804.024. Oke. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke soal yang kelima. Di sini ada soal pendapatan. Di soal disebutkan bahwa selama tahun 2021, PT Bogor memulai pekerjaan konstruksi dengan harga kontrak senilai Rp5.200.000. Pekerjaan itu selesai pada tahun 2023. Berikut ini data terkait pekerjaan konstruksi. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di soal, bahwa di sini terdapat tabel terkait data pekerjaan konstruksi. Nah, di sini kita diminta yang pertama untuk menghitung jumlah laba bruto yang diakui setiap tahun dengan asumsi perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian. Yang kedua, kita diminta untuk membuat semua jurnal yang diperlukan setiap tahunnya. Nah, jadi yang pertama itu kita akan melakukan perhitungan persentase penyelesaian. Di sini harga kontraknya itu terdapat di soal, ya. Masing-masing di tahun 2021, 2022, dan di tahun 2023 itu sebesar Rp5.200.000 sesuai dengan yang ada di soal yang ini. Kemudian, taksiran biaya yang terdiri dari biaya sampai dengan tahun dan juga taksiran biaya penyelesaian itu juga kita peroleh dari soal. Pertama yang biaya sampai dengan tahun ini di tahun 2021 kita peroleh dari biaya yang dikeluarkan sampai saat ini sebesar Rp1.800.000, di tahun 2022 sebesar Rp2.750.000, dan di tahun 2023 sebesar Rp4.000.000. Kemudian, taksiran biaya penyelesaiannya kita peroleh dari estimasi biaya untuk menyelesaikannya. Di tahun 2021 sebesar Rp2.100.000, di tahun 2022 sebesar Rp1.200.000, di tahun 2023 itu 0. Kemudian, kita akan memperoleh jumlah taksiran biayanya. Di tahun 2021 ini kita peroleh sebesar Rp3.900.000. Nah, angka ini didapat dari penjumlahan biaya sampai dengan tahun ditambah dengan taksiran biaya penyelesaian, yaitu Rp1.800.000 ditambah Rp2.100.000, hasilnya adalah Rp3.900.000. Kemudian untuk tahun 2022 Rp2.750.000 ditambah dengan Rp1.200.000, hasilnya adalah Rp3.950.000. Di tahun 2023 Rp4.000.000 ditambah 0, ya hasilnya adalah Rp4.000.000. Kemudian menghitung taksiran laba kotor. Di tahun 2021 taksiran laba kotornya itu sebesar Rp1.300.000. Ini diperoleh dari pengurangan harga kontrak dikurangi dengan jumlah taksiran biaya. Rp5.200.000 dikurang Rp3.900.000, hasilnya adalah Rp1.300.000. Di tahun 2022, Rp5.200.000 dikurangi dengan Rp3.950.000, hasilnya adalah Rp1.250.000. Di tahun 2023, Rp5.200.000 dikurangi dengan Rp4.000.000, hasilnya adalah Rp1.200.000. Kemudian kita cari persentase penyelesaiannya. Di tahun 2021 kita peroleh persentase penyelesaian itu sebesar 46%. Nah, angka ini didapat dari taksiran biaya didapat dari biaya sampai dengan tahun dibagi dengan jumlah taksiran biaya. Jadi Rp1.800.000 dibagi Rp3.900.000 dikali 100%, hasilnya adalah 46%. Di tahun 2022, persentase penyelesaiannya sebesar 70%, diperoleh dari Rp2.750.000 dibagi Rp3.950.000 dikali 100%. Kemudian di tahun 2023, kita peroleh 100% dari Rp4.000.000 dibagi Rp4.000.000 dikali 100%. Hasilnya adalah 100%. Kemudian, langkah kedua, perhitungan taksiran pendapatan. Pendapatan diakui tahun, itu di tahun 2021 46% dikali harga kontraknya sebesar Rp5.200.000, hasilnya adalah Rp2.392.000. Kemudian di tahun 2022, 70% dikali harga kontraknya Rp5.200.000, hasilnya adalah Rp3.640.000.
Kemudian kita tulis pendapatan tahun 2021-nya itu kan 2.392 ya. Dan untuk memperoleh pendapatan tahun 2022, kita harus mengurangi nih 3.640 dikurangi dengan 2.392 sehingga hasilnya adalah 1.248. Kemudian di tahun 2023, 100% dikali harga kontraknya 5.200 menghasilkan 5.200. Lalu kita tulis pendapatan tahun 2021 dan 2022 itu sebesar 3.640. Dan kalau kita kurangin, itu hasilnya adalah 1.560 sebagai pendapatan tahun 2023. Lalu, di sini kita akan mencari laba kotornya. Pertama-tama kita harus tulis dulu pendapatannya. Tadi kan pendapatan sudah kita cari ya. Di tahun 2021 pendapatan kita itu 2.392. Di tahun 2022 pendapatan kita itu 1.248 dan di tahun 2023 pendapatan kita itu sebesar 1.560. Yang kedua kita harus mencari bebannya. Beban itu kita peroleh dari biaya sampai dengan tahun. Jadi di tahun 2021 itu kan 1.800.000, kemudian di tahun 2022 ini, kenapa kita bisa memperoleh 950? Nah, angka ini didapat dari 2.750 dikurangi dengan 1.800. Kemudian di tahun 2023 kita peroleh dari 4 juta dikurangi dengan 2.750 sehingga menghasilkan 1.250. Nah, untuk memperoleh laba kotor, di sini kita tinggal mengurangi aja pendapatan dikurangin dengan beban. Sehingga di tahun 2021 ini kita peroleh laba kotornya sebesar 592, di tahun 2022 kita peroleh 298, dan di tahun 2023 kita peroleh 310. Kemudian, yang kedua, kita diminta untuk membuat semua jurnal yang diperlukan setiap tahunnya. Jadi, jurnal yang pertama itu untuk mencatat kas konstruksi, yaitu construction in process pada cash ya. Di tahun 2021, ini angkanya diperoleh dari yang ini. Jadi, 1.800.000 untuk di tahun 2021, di tahun 2022 950, di tahun 2023 sebesar 1.250. Kemudian yang kedua, kita mencatat penagihan. Jurnalnya adalah Accounts Receivable pada Billings on Construction in Process. Nah, angka ini sebentar guys. Dari mana ya, bentar. Jadi poho 1 juta. Oh, oke. Balikan lagi. Nanti dipotong aja yuk. Jadi, jurnal kedua ini kita mencatat penagihan. Jurnalnya adalah Accounts Receivable pada Billings on Construction in Process. Pada tahun 2021, sebesar 1.600.000. Nah, angka ini diperoleh dari soal yang penagihan pelanggan sampai saat ini, yaitu 1.600.000. Nah, ini. Kemudian di tahun 2022 kita peroleh 2.100.000. Kenapa enggak 3.100.000 seperti yang ada di soal ini? Karena di soal ini terdapat kata-kata sampai saat ini. Kalau ada kata-kata sampai saat ini, itu tuh maksudnya angkanya itu bersifat kumulatif. Jadi angkanya itu diperoleh dari penambahan tahun sebelumnya. Jadi ini bukan real pendapatan atau bukan real di tahun 2022. Itu jadi kita harus mengurangi yang di tahun 2022 ini dikurangi dengan 2021. Jadi 3.100.000 dikurangi dengan 1.600.000, hasilnya adalah 2.100.000. Kemudian untuk tahun 2023 juga sama, kita nggak bisa langsung masukin si angka 5.200.000 ini, kita harus berkurangi dulu dengan 3.200.000 sehingga hasilnya adalah 1.500.000. Kemudian yang ketiga, kita mencatat pelunasan piutang. Jurnalnya itu adalah cash pada akun receivable. Di tahun 2021 itu sebesar 1.300.000. Ini angkanya didapat dari soal juga yang penerimaan pembayaran sampai saat ini. Di tahun 2021 ini 1.300.000. Kemudian di tahun 2022 angkanya adalah sebesar 1.700.000. Kenapa?
Karena kan di tahun 2022 ini 3 juta ya, tapi kita tulis 1.700.000 karena lagi-lagi ada kata-kata sampai saat ini, sehingga perlu kita kurangi dulu nih. 3 juta dikurangi 1.300.000, kita peroleh hasilnya 1.700.000. Kemudian di tahun 2023 juga sama, 4.850 dikurangi dengan 3 juta, hasilnya adalah 1.850. Tapi kalau misalkan di soal kata-katanya itu bukan sampai saat ini, tapi misalkan kata-katanya pada periode. Kalau pada periode itu kita nggak perlu kurangi dengan tahun sebelumnya, langsung aja ditulis di sini gitu ya. Langsung aja misalkan 1.300.000 langsung ditulis, 3 juta langsung ditulis. SP-nya 2 boleh Kak? Ih, lagi apa sih? Guys, maaf ya guys. Kak bisa begini. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Ulang ya, maaf ya. Diem, mendingan diem kata gue. Jadi, jurnal yang kedua ini kita akan mencatat penagihan. Mencatat penagihan, jurnalnya itu adalah account receivable pada billings on construction in process. Di tahun 2021, angkanya itu sebesar 1.600.000 diperoleh dari soal yang penagihan pelanggan sampai saat ini, 1.600.000. Kemudian di tahun 2022, angkanya itu sebesar 2.100.000. Kenapa enggak 3.100.000, 3.700.000 seperti yang ada di soal ini? Karena bisa teman-teman lihat bahwa di soal ini terdapat kata-kata sampai saat ini. Kalau ada kata-kata sampai saat ini, itu artinya itu angkanya itu sifatnya kumulatif. Maksudnya dia itu penambahan dari tahun-tahun sebelumnya. Sehingga untuk memperoleh yang tahun 2022 ini perlu kita kurangi dengan tahun 2021. Jadi 3.700.000 dikurangi 1.600.000 hasilnya adalah 2.100.000. Kemudian untuk di tahun 2023 juga sama, kita perlu kurangi dengan tahun sebelumnya. Jadi 5.200.000 dikurangi 3.700.000 hasilnya adalah 1.500.000. Udah. Oke. Oke, dilanjut untuk jurnal yang ketiga. Untuk mencatat pelunasan piutang, itu jurnalnya adalah cash pada account receivable. Di tahun 2021, angkanya adalah sebesar 1.300.000. Angkanya didapat dari di soal ini, yang penerimaan pembayaran sampai saat ini 1.300.000. Kemudian untuk di tahun 2022, angkanya sebesar 1.700.000, ini diperoleh dari pengurangan 3 juta dikurangi dengan 1.300.000. Di tahun 2023 sebesar 1.850 diperoleh dari 4.850 dikurangi dengan 3 juta. Nah, kalau misalkan di soal nantinya penagihan pelanggan pada periode atau penerimaan pembayaran pada periode, itu kalian nggak perlu mengurangi dengan tahun sebelumnya. Jadi langsung aja, misalkan di penerimaan pembayaran pada periode ini angkanya 3 juta. Jadi kalian langsung aja tulis 3 juta, nggak perlu dikurangi dengan 1.300.000-nya. Kayak gitu. Lalu dilanjut untuk jurnal yang keempat, itu construction in process, construction expense pada revenue from long-term contract. Nah ini angkanya, construction in process itu didapat dari laba kotornya. Yang ini. 592, 298, dan 310. Kemudian construction expense-nya ini kita peroleh dari beban yang ini. 1.800.000, 950, dan 1.250. Kemudian revenue from long-term contract-nya ini kita peroleh dari pendapatan yang ini. 2.392, 1.248, dan 1.560. Kemudian untuk jurnal yang terakhir itu adalah billings on construction in process pada construction in process sebesar 5.200.000. Ini diperoleh dari soalnya yang ini. Terima kasih kepada rekan PT yang telah menyaksikan video ini.